Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Sains Mat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia kelas 10 disertai dengan contoh soal dan pembahasan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan tips pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, senyawa logam dan non-logam. Untuk logam utama golongan A dan non-logam monoatomik, urutan tata namanya. Yang pertama kita sebutkan dulu nama logam atau kationnya. Kemudian anion atau ion non-logamnya kita tambah dengan ida pada unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, fluor, klor, brom, iod, dan sebagainya. Contoh, nomor 1 MgO, terdiri dari Mg, yaitu nama logamnya, kation, kemudian O, non-logamnya, nanti kita tambah dengan ida, sehingga penamaannya magnesium oksida. Berikutnya CaCl2, nama logamnya Ca yaitu kalsium, Cl-nya jadi klorida. Berikutnya NaBr, nama logam Na, natrium bromida. Selanjutnya K2S, kalium sulfida. Dan Al2O3 yaitu aluminium oksida. Selain itu ada ion non-logam lain yang kita tambah dengan ida seperti OH-, ion hidroksida dari senyawa basa, kemudian Cn- yaitu ion sianida. Sebagai contoh, nomor 1 NaOH, tata namanya natrium hidroksida. Nomor 2 MgOH2, magnesium hidroksida. Nomor 3 LOH3, aluminium hidroksida. Nomor 4 KCN, kalium sianida. Nomor 5 MgCN2, magnesium sianida. Dan nomor 6 AlCN3, aluminium sianida. Selanjutnya, daftar anion poliatomik yang berakhiran at atau it yang harus kita pahami ya, kita kuasai, kita hafalkan. Penamaannya seperti ini. Setelah kita pahami tata nama ion poliatomik, selanjutnya kita masuk ke tata nama logam utama golongan A dan non-logam poliatomik. Urutan tata namanya sama ya seperti sebelumnya, nama logam atau kationnya kita sebutkan lebih dulu. Kemudian jika anion poliatomnya mengandung oksigen O, maka anion poliatomnya kita tambahkan dengan at atau it. Contoh, nomor 1 Na2SO4, tata namanya natrium sulfat. Nomor 2 natrium sulfit. Nomor 3 natrium bisulfit. Nomor 4 magnesium nitrat. Nomor 5 magnesium nitrit. Nomor 6 kalsium karbonat. Nomor 7 kalsium bikarbonat. Nomor 8 barium fosfat. Nomor 9 kalium tiosulfat. Dan nomor 10 litium perklorat. Selanjutnya kita masuk ke tata nama logam transisi golongan B dan non-logam monoatomik. Urutan tata namanya kita sebutkan nama logamnya terlebih dahulu atau kationnya.
Kemudian kita cari bilangan oksidasi logamnya. Setelah itu anion non logamnya kita tambah dengan idam. Sebagai contoh, Fe2O3. Fe-nya sebagai logam, sedangkan O-nya sebagai non logamnya. Untuk nama logamnya Fe yaitu besi. Kemudian bilangan oksidasi logamnya kita tentukan terlebih dahulu dari oksigen golongan 6A yaitu min 2 kalikan 3 atomnya sama dengan min 6. Selanjutnya muatannya 0 kita kurangi min 6 sama dengan positif 6. Positif 6 ini kita bagi dengan atom Fe2 jadi positif 3. Selanjutnya positif 3 ini kita tulis dengan angka Romawi seperti ini. Dan anion non logamnya yaitu O oksigen kita tulis menjadi oksida. Sehingga tata nama senyawa Fe2O3 besi 3 oksida. Untuk lebih memantapkan, kita simak latihan soal berikut, yaitu tentukan nama senyawa berikut ini. Dari 5 soal ini kita pisahkan ya antara tulisan yang warna hitam sebagai logam dan yang warna biru ini sebagai non logam monoatomiknya. Nomor 1 FeO. O dari golongan 6A sudah diketahui bilangan oksidasinya yaitu min 2. Kemudian kita kali 1 atomnya min 2. Kemudian 0 dikurangi min 2 hasilnya positif 2. Sehingga bilangan oksidasi Fe yaitu positif 2 dengan tata nama besi 2 oksida. Nomor 2 Ag2S. S dari golongan 6A biloxnya min 2 dikali 1 atomnya jadi min 2. 0 dikurangi min 2 hasilnya positif 2 dibagi atom Ag2 jadi positif 1. Sehingga tata namanya Ag perak 1 sulfida. Nomor 3 CuCl2. Cl bilangan oksidasi min 1 kali 2 jadi min 2. 0 min 2 jadi positif 2. Sehingga bilangan oksidasi Cu positif 2. Tata namanya Tu tembaga 2 klorida. Nomor 4 MnO2. O bilangan oksidasi min 2 kali 2 jadi min 4. 0 min 4 hasilnya positif 4. Dibagi 1 jadi positif 4. Tata namanya Mn itu mangan 4 oksida. Nomor 5 Cri2. I bilangan oksidasi min 1 kali 2 min 2. 0 min 2 jadi positif 2. Bilangan oksidasi Cr positif 2. Tata namanya kromium 2 iodida. Selanjutnya logam transisi golongan B dan non logam dari poliatom. Tata namanya sama seperti sebelumnya. Nama logam kation. Kemudian bilangan oksidasi logamnya, dan jika anion poliatomnya mengandung oksigen O, maka anion poliatomnya ditambah at atau it. Sebagai contoh, CuNO3 2 kali. Logamnya Cu dan non logam poliatomnya NO3 2 kali. Di nama logamnya Cu yaitu tembaga. Kemudian bilangan oksidasi logamnya kita hitung dari untuk NO3 pada daftar sebelumnya kita sudah tentukan NO3 itu min 1. Jadi dari muatannya min 1. Kemudian kita kalikan 2 jadi min 2. Kemudian 0 dikurangi min 2 sama dengan positif 2. Sehingga bilangan oksidasi Cu yaitu positif 2. Kita tulis dengan angka Romawi seperti ini. Dan NO3 penamaannya seperti pada daftar sebelumnya yaitu nitrat. Sehingga tata nama senyawa CuNO3 2 kali adalah tembaga 2 nitrat. Contoh berikutnya Ag2SO4. Logamnya Ag dan non logam poliatomnya SO4. Untuk nama logamnya Ag itu perak. Bilangan oksidasi logamnya SO4 itu muatannya min 2 kali 1 jadi min 2. Kemudian 0 kurangi min 2 sama dengan 2. Dibagi 2 hasilnya positif 1.
Selanjutnya bilangan oksidasi logamnya dari posisi 1 ini kita tulis angka Romawi 1 seperti ini. Sedangkan SO4-nya penamaannya adalah sulfat. Sehingga tata nama Ag2SO4 adalah perak 1 sulfat. Lanjut lagi pokok bahasan yang kedua, yaitu senyawa non-logam dan non-logam. Yang pertama kation dan non-logam monoatomik tambah hijau. Kationnya terdiri dari ion H+, merupakan ion hidrogen atau ion asam. Kemudian ion NH4+, merupakan ion amonium. Sebagai contoh, nomor 1 H2S dalam kondisi gas disebut hidrogen sulfida, sedangkan dalam bentuk larutan dinamakan asam sulfida. Nomor 2 HCl, asam klorida. Nomor 3 HI, asam iodida. 4 NH4,2S, amonium sulfida. Nomor 5 NH4Cl, amonium klorida. Dan nomor 6 NH4I, amonium iodida. Lanjut bagian kedua, kation dan non-logam poliatomik yang akhirnya ditambah AT atau IT. Sebagai contoh, HClO tata namanya asam hipoklorit, HClO2 asam klorit, HClO3 asam klorat, HClO4 asam perklorat. Kemudian NH4ClO amonium hipoklorit, NH4ClO2 amonium klorit, NH4ClO3 amonium klorat, dan NH4ClO4 amonium perklorat. Berikutnya senyawa biner non-logam dan non-logam ditambah ida. Untuk atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan urutan B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, Si, Br, Cl, O, dan F. Kemudian jika masing-masing unsur non-logam membentuk lebih dari satu jenis atom, maka digunakan awalan sebagai berikut. E1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Contoh, CO, tata namanya karbon monoksida, O-nya 1 jadi depannya mono. Kemudian CO2, O-nya ada 2 jadi karbon dioksida. N2O5 tata namanya dinitrogen pentaoksida. Berikutnya PBr5 fosfor pentabromida. Berikutnya lagi CCl4 karbon tetraklorida. Selanjutnya tata nama menurut bilangan oksidasi atau biloks. Urutan penamaannya yaitu nama non-logam pertama atau utama sertai biloks non-logam pertama, kemudian nama non-logam yang kedua ditambah ida. Sebagai latihan soal nomor 1 IF7. Tata namanya iodium heptafluorida. Dengan aturan bilangan oksidasi, dengan F-nya biloksnya -1, diperoleh I bilangan oksidasinya positif 7, sehingga tata namanya iodium 7 fluorida. Nomor 2, Ni3. Tata namanya nitrogen triodida. Dengan aturan bilangan oksidasi, Ni3 I biloksnya -1 diperoleh biloks untuk N sama dengan 3. Jadi penamaannya nitrogen 3 iodida. Nomor 3, P3N5. Penamaannya trifosfor pentanitrida. Dengan aturan biloks N-nya sama dengan -3 kali 5 -15. 0 -15 positif 15 dibagi 3 jadi 5. Sehingga tata namanya fosfor 5 nitrida. Yang keempat P4S10. Penamaannya tetrafosfor dekasulfida. Dengan aturan biloks
S bilangan oksidasi min 2 kali 10 min 20, 0 min 20 sama dengan positif 20 dibagi 4 positif 5. Jadi tata namanya fosfor 5 sulfida. Nomor 5, SiF4 silikon tetrafluorida. Dengan aturan bilangan oksidasi F-nya min 1 diperoleh bilog untuk Si yaitu positif 4. Tata namanya silikon 4 fluorida. Oke, demikian penjelasan mengenai tata nama senyawa kimia. Semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.